Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 361 di mana harus duduk. Nona Huang. Nenek, jangan lihat siapa yang dibawa Xie Jing. Dengan pecundang yang hanya seorang pekerja lepas itu, mereka layak duduk di baris terakhir. Xie Kaidong memandang Ye Yan dengan pandangan menghina. Karena dia dikalahkan oleh Dong Feiwu, dia sekarang sangat membenci Ye Yan. Oleh karena itu, Huang Tingting secara khusus didorong untuk mengganti nomor tempat duduknya tetapi tidak masuk. Dia hanya menunggu untuk menonton pertunjukan, lalu mengejek Ye Yan untuk mengungkapkan sifat buruknya. Dan Huang Tingting juga senang melihat lelucon Xie Jing. Xie Jing tahu betul tujuan orang-orang ini. Kamu membosankan sekali. Terjebak di sini mempengaruhi urutan pelelangan. Saya tidak takut keluarga Wen akan mengusirmu. Dia menjadi dingin dan memarahi. Tentu saja Qin Fanglan tidak ingin dipermalukan, dan bergema dari samping. Itu saja, apa yang kamu lihat, Tuan Muda Dong akan segera datang. Xiao Xin, dia akan memberimu pelajaran. Wajah Xie Kaidong menjadi gelap saat mendengar kata Dong Dasao. Tapi Huang Tingting tertawa dengan nada menghina. Idiot, Tuan Dong sudah pergi ke kotak VIP melalui jalur khusus. Itu kamu, jika Tuan Muda Dong tahu bahwa kamu menggunakan namanya untuk menipu di sini, menurutmu siapa yang akan memberimu pelajaran? Kilatan kepanikan melintas di mata Qin Fanglan, dia melihat sekeliling tanpa sadar, dan kemudian dia tidak berani berbicara lagi. Melihat orang-orang ini bertekad untuk menyaksikan kegembiraan itu, Xie Jing mengertakkan gigi dan ingin mundur terlebih dahulu. Dia tidak percaya orang-orang ini masih bisa tinggal di sini. Begitu dia bergerak, dia ditangkap oleh Ye Yan. Jika mereka ingin melihatnya, biarkan mereka menontonnya dengan cermat. Kamu, wajah cantik Xie Jing pucat karena marah. Apa maksudmu membiarkan mereka menonton dengan cermat? Tidak bisakah dia melihat bahwa orang-orang ini perlahan-lahan menjadi jahat? Pada saat ini, salah satu anggota keluarga bangsawan di belakang Xie Jing menjadi tidak sabar. Mengapa kamu membuang-buang waktu? Xie Jing melihatnya dan melihat sudah banyak orang yang lewat. Dia tidak bisa pergi meskipun dia ingin, jadi dia hanya bisa menatap tajam ke arah Ye Yan dan dengan enggan menyerahkan undangannya. Wanita penyambutan telah menunggu dengan sabar. Dia menerima undangan itu, memeriksanya, dan tiba-tiba terpana. Ada apa? Beri kami nomor tempat dudukmu. Xie Jing mau tidak mau mendesak. Sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, untungnya dia membuang muka. Resepsionis itu sadar dan berkata dengan ekspresi aneh, "Baiklah, maaf. Tidak ada nomor kursi yang sesuai dengan undangan Anda." Apa? Xie Jing tercengang. Dia mengira posisi yang didapatnya buruk, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak memiliki posisi. Itu saja, Nona Yingbin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Fanglan bergegas dari belakang dan memaksakan dirinya di depannya. Bagaimana bisa? Kami jelas mendapat undangan. Kamu pasti salah membacanya. Benar, silakan ikut dengan saya. Tempat duduk Anda ada di sini, kata resepsionis dengan cepat. Xie Jing sempat bingung, apa maksudnya ini? Mungkinkah kursi di belakang bahkan tidak bisa masuk ke ruang lelang biasa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami juga tamu.
bagaimana mungkin Anda tidak mengizinkan kami masuk ke rumah lelang biasa? Qin Fanglan berteriak tak tertahankan, menarik perhatian banyak penonton. Ye Yan memandangnya seperti orang idiot, berbalik, dan berkata kepada Xie Jing dengan tenang. Ayo pergi, karena mereka sudah mengaturnya, kita ikuti saja. Resepsionis di sebelahnya hendak menjelaskan, tapi disela oleh ledakan tawa. Hahaha, ya Tuhan, aku benar-benar tidak menyangka. Ye Yan, apakah ini undangan yang kamu bayar? Xie Kaidong tidak bisa menahan tawa. Huang Tingting menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, ini bukan masalah dengan undangannya, tapi karena kelas Xie terlalu rendah. Ketika dia mengatakan ini, Xie dan Xie Kaidong merasa sedikit tidak nyaman di wajah mereka. Tapi Huang Tingting sama sekali tidak peduli dengan perasaan mereka, dan berkata dengan nada menghina. Perusahaan kelas 3 seperti milikmu seharusnya tetap berada di posisi terbawah perusahaan. Daripada mencoba membodohi dirimu sendiri dan memaksakan dirimu ke tempat kelas atas, kamu harus berakhir seperti ini. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Xie Kaidong tidak bisa tertawa lagi dan tampak malu. Wajah lama Nyonya Xie juga sedikit kaku. Nenek, apakah ini yang ingin kamu katakan tentang Tuan Xie seperti ini? Kata Xie Jing dengan gigi terkatup. Nyonya Xie terbatuk-batuk. Mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun terhadap Huang Tingting. Meskipun keluarga Xie tidak baik, mereka berhasil menjaga kaki keluarga Huang dan selalu lebih baik dari Xie Jing. HMPH, Xie menjadi seperti sekarang ini hanya karena dia ada di tanganmu. Oke, cukup bercanda, kita harus masuk, kata Huang Tingting dengan ekspresi bangga. Kemudian, dia melihat ke arah Xie Jing, sedangkan untukmu, sembunyi saja di sudut dan celah itu. Setelah mengatakan itu, Huang Tingting masuk ke tempat lelang sambil mencibir. Nyonya Xie dan Xie Kaidong mengikutinya, tampak sombong. Xie Jing mengepalkan tangannya dan kemudian mengendurkannya dengan lemah. Ayo pergi, dia menghela nafas dan berkata pada Ye Yan dan orang tuanya. Tapi Qin Fanglan tidak punya niat untuk pindah. Xiao Jing, kamu bisa pergi sendiri. Menurutku sebaiknya kita melihat keluar saja. Jika berada di tempat lelang, meskipun di belakang, Qin Fanglan merasa dia bisa mentolerirnya. Tapi sekarang, Anda bahkan tidak bisa memasuki tempat lelang. Jika ini menyebar, itu akan menjadi lelucon. Qin Fanglan merasa dia benar-benar tidak mampu kehilangan orang itu, jadi dia memutuskan untuk tidak pergi. Xie Jing membuka mulutnya, tapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas. Yang ku bilang lagi adalah kamu tidak mau datang, jadi jangan menyesal jika waktunya tiba. Sudut mulut Ye Yan melengkung membentuk lengkungan yang mengejek. Qin Fanglan menarik napas dalam-dalam dan berkata, sayang sekali, kamu masih berpura-pura seperti ini saat ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju area outfield tanpa menoleh ke belakang. Xie Jing menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata kepada wanita penyambutan, maaf, tolong pimpin jalan. Tetapi dia menemukan bahwa resepsionis itu sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Ada apa? Xie Jing mau tidak mau bertanya. Wanita penyambut itu membuka mulutnya, tapi akhirnya memutuskan untuk berbicara lebih sedikit agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Silakan ikut dengan saya,
tamu, dia berkata sambil tersenyum sopan. Xie Jing tidak terlalu memikirkannya, tapi dia hanya merasa mungkin tidak banyak tamu dengan status rendah seperti dia. Jadi resepsionis wanita memandangnya dengan salah. Namun, saat dia berjalan, dia merasakan ada yang tidak beres. Awalnya, Xie Jing mengira dia akan dibawa ke tempat kecil dan tertutup. Namun mengikuti langkah resepsionis, mereka memasuki area yang jelas-jelas levelnya lebih tinggi. Kemana kita akan pergi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat dan bertanya pada Ye Yan dengan suara rendah. Mulut Ye Yan sedikit melengkung, kamu akan tahu kalau kita sampai di sana. Sambil berbicara, mereka sampai di sebuah pintu. Resepsionis itu berdiri diam, berbalik dan menunjukkan senyuman sopan. Tuan Ye, Nona Xie, ini kamar Anda. Jika Anda butuh sesuatu, silakan membunyikan belnya kapan saja. Saya harap lelang Anda menyenangkan. Bab 362, dua wanita bertemu. Sambil berbicara, resepsionis membuka pintu dan memberi isyarat mengundang. Xie Jing sudah tercengang. Ini lantai 2, kotak VIP. Bagaimana kita bisa sampai ke tempat seperti ini? Dia bingung dan menatap Ye Yan dengan tidak percaya. Bibir Ye Yan sedikit melengkung. Tentu saja kami memenuhi syarat untuk datang ke sini. Karena itu, dia masuk ke dalam kotak, luas, nyaman, tenang, dengan pemandangan luas. Tersedia juga berbagai macam piring buah segar dan jajanan mewah yang nikmat. Sebagai perbandingan, orang-orang di kursi lelang biasa di bawah tanah berkumpul bersama, yang bahkan agak menyedihkan. Xie Jing berdiri di depan pintu dengan mulut setengah terbuka. Masuk, Ye Yan berbalik dan berkata padanya. Xie Jing masuk dengan perasaan pusing. Ini adalah kotak VIP rumah lelang keluarga Wen. Berapa banyak orang yang bermimpi memiliki tempat di sini. Semua orang di Dongling tahu bahwa ruang pribadi VIP di lantai 2 rumah lelang keluarga Wen hanya menerima orang-orang yang bisa disebut tamu terhormat di mata keluarga Wen. Tapi sekarang, dia muncul dengan begitu mudah. Undangan siapa yang kamu beli? Xie Jing bertanya. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah asal-usul undangannya tidak sederhana. Ye Yan berkata dengan putus asa, sekarang, kamu benar-benar mengira aku benar-benar membeli undangan itu? Undangan ini khusus diberikan kepadaku oleh orang lain, dan kotak VIP ini sudah diatur sejak lama. Dia berkata dengan tenang. Xie Jing menggelengkan kepalanya. Jangan konyol, menurutmu aku akan mempercayainya? Menurutnya, apa identitas Ye Yan? Tidak peduli seberapa keras keluarga Wen berusaha, mereka tidak akan pernah mengirimkan undangan kepada seseorang yang memiliki reputasi sebagai menantu dan pekerja. Jadi undangan ini pasti sudah dibeli. Ketika Xie Jing memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan ekspresinya terasa sedikit salah. Mungkinkah kamu membeli undangan ini dari wanita tertua keluarga Lin? Dia mengangkat alisnya dan bertanya. Ye Yan yakin dengan sirkuit otaknya, mengapa saya membelinya? Seperti yang saya katakan, itu diberikan kepada saya oleh orang lain. Saya menyembuhkan penyakit Lin Xiaoyu dan juga menyembuhkan penyakit kakeknya. Jadi ini bisa dianggap sebagai hadiah terima kasih darinya kepada saya. Dia menjelaskan dengan tercengang. Wajah Xie Jing menjadi sedikit dingin. Hubunganmu dengan wanita tertua dari keluarga Lin sangat baik. Dia berkata dengan nada agak mengejek. Ye Yan tertegun sejenak.
lalu menjadi bingung. Apakah semua wanita berpikir dengan cara yang aneh? Saat ini, Xie Jing sebenarnya mengkhawatirkan hal ini. Setelah Xie Jing menanyakan pertanyaan itu, diam-diam dia mengertakkan gigi. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia punya perasaan terhadap Ye Yan. Namun entah kenapa, dia merasa tidak nyaman saat memikirkan tentang hubungan antara pria ini dan putri tertua keluarga Lin. Keduanya terdiam beberapa saat, dan Xie Jing tiba-tiba berkata, "Karena aku tahu itu kotak VIP, kenapa kamu tidak memberitahu ibuku lebih awal?" Dia ingat bahwa Qin Fanglan masih berada di lapangan. Ye Yan mengerutkan bibirnya dengan mengejek dan meremehkan. "Saya memberinya kesempatan, tapi dia memilih jalan ini." Xie Jing tidak bisa berkata-kata. Apa yang dilakukan ibunya benar-benar tidak bisa dibenarkan. Upaya Qin Fanglan sebelumnya untuk menjaga jarak dari dirinya membuatnya membatalkan rencananya untuk menelepon Qin Fanglan. Saat itu, ada ketukan di pintu. "Silakan masuk," kata Ye Yan. Seseorang membuka pintu. Itu adalah Dong Feiwu dan Cheng Linlin, dan Lin Xiaoyu yang mengikuti di belakang. Ye Yan merasa pusing saat melihatnya. Mengapa gadis ini ada di sini? Xie Jing secara alami melihat Lin Xiaoyu, dan ekspresinya berubah. Baru saja dia bertanya-tanya apakah ada masalah antara Ye Yan dan Lin Xiaoyu, tetapi gadis ini datang. Bagaimana dia bisa memiliki wajah yang bagus? Demikian pula, Lin Xiaoyu menatapnya dan mengerutkan bibirnya ke dalam. Ye Yan adalah pria yang dia cintai, tetapi dia akhirnya dirasuki oleh wanita bernama Xie Jing. Kuncinya adalah wanita ini jelas-jelas tidak mau dan tidak menganggap Ye Yan sebagai suaminya. Ini hal yang paling menjengkelkan. Kalau tidak suka, cerai saja. Sayang sekali. Memikirkan hal ini, wajah Lin Xiaoyu tidak terlihat bagus. "Saudaraku, mari kita saling mengunjungi," Dong Feiwu berkata sambil tersenyum. Tanpa berpikir panjang, dia masuk ke kamar dan melihat sekeliling. Kamar ini bagus, dengan pemandangan bagus dan lokasi bagus, seperti yang diharapkan dari Xiaoyu. Di tengah perkataannya, Cheng Linlin menginjaknya dengan keras. Dong Feiwu menjerit kesakitan, dan saat dia hendak mengeluh, istrinya balas menatap dengan tatapan galak. Cheng Linlin bukanlah orang tua yang kasar seperti dia. Begitu dia memasuki ruangan, dia menyadari bahwa Xie Jing dan Lin Xiaoyu memiliki sesuatu yang salah dengan ekspresi mereka. Setelah memikirkannya sejenak, dia menebak dengan kasar apa yang sedang terjadi, jadi dia segera menghentikan suaminya untuk berbicara omong kosong. Mereka datang hanya untuk menyapa Ye Yan dan saling menggoda, bukan untuk menimbulkan masalah baginya. Tapi Cheng Linlin terlambat menghentikannya. Wajah Xie Jing menjadi gelap. "Kamar ini cukup bagus. Saya sangat ingin berterima kasih kepada Nona Lin karena telah bersusah payah." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Meskipun dia tahu dia tidak seharusnya menyinggung keluarga Lin, Xie Jing tetap tidak bisa menahannya. Penampilan Lin Xiaoyu membuatnya merasa barang-barangnya dirampas. Lin Xiaoyu secara alami bisa mendengar ketidakpuasan dalam nada suara Xie Jing. Namun dia tidak menjawab kata-kata Xie Jing, melainkan menoleh ke arah Ye Yan, "Ibu mertuamu, terakhir kali aku memberinya pelajaran. Baru-baru ini, dia tidak mengatakan apapun yang seharusnya tidak dia katakan, kan?" Mulut Ye Yan bergerak-gerak. "Tidak.
Itu bagus. Itu menunjukkan bahwa metode pendidikanku sangat efektif. Aura Xie Jing melemah ketika dia menyebut ibunya. Lagi pula, terakhir kali Qin Fanglan cukup sering menyinggung Lin Xiaoyu dengan mulutnya yang buruk. Meskipun masalahnya sudah selesai, jika Lin Xiaoyu ingin menemukan skor lama, tidak hanya Qin Fanglan, tetapi seluruh keluarga Xie akan dihancurkan. Kamu adalah wanita muda yang bermartabat. Mengapa kamu berpegang pada masa lalu? Xie Jing dengan enggan berbicara kasar, tetapi semua orang bisa mendengar sikapnya yang lembut. Lin Xiaoyu meliriknya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak memberitahu ayahku, tapi aku sudah bertoleransi terhadap ibumu." Dengan mulutnya, jika aku tidak memberinya pelajaran, aku tidak tahu siapa yang akan dia sakiti di masa depan, dan aku tidak tahu apakah dia akan mendapat masalah besar untukmu suatu hari nanti. Dia mencibir, kali ini, jika ayahku tahu apa yang dia katakan tentangku di belakangku, coba tebak apa yang akan terjadi padanya dan bagaimana nasib keluarga Xiemu. Xie Jing tidak bisa berkata-kata oleh Lin Xiaoyu. Dari sudut pandang ini, dia masih ingin berterima kasih kepada Lin Xiaoyu. Baiklah, pelelangannya akan segera dimulai. Apakah kamu siap untuk terus berada di sini? Kata Ye Yan dengan nada yang dalam. Lin Xiaoyu mendengar bahwa dia sedikit tidak senang, mengerutkan bibirnya dan bergumam, "Dialah yang memberitahuku lebih dulu." Lalu, dia berhenti bicara. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa menggambarkan Xie Jing dengan sempurna, dia harus mengkhawatirkan wajah Ye Yan, jadi dia segera berhenti. Lagi pula, dia sudah mengalahkan pihak lain, dan dia akan membicarakannya nanti jika ada kesempatan. Bersambung.